Fase remaja, madya, dan akhir itu seperti upgrade besar-besaran di mana terjadi cukup banyak perubahan seperti perubahan hormon, pertumbuhan fisik, dan kematangan seksual. Pada perubahan hormon, laki-laki akan dibanjiri dengan hormon testosteron, di mana hormon ini akan memicu cukup banyak perubahan, seperti berubahnya suara yang sebelumnya cempreng menjadi lebih berat, kemudian pertambahan massa otot, tumbuhnya jakun, dan tumbuhnya bulu ataupun rambut di bagian-bagian tubuh tertentu. Sedangkan pada perempuan, hormon yang meningkat adalah hormon estrogen dan progesteron, di mana hormon-hormon ini mengatur siklus menstruasi pada perempuan dan membantu membentuk tubuh perempuan menjadi lebih dewasa. Secara fisik, remaja madya biasanya masih tetap bertumbuh walaupun tidak secepat seperti di remaja awal, dan akhirnya pertumbuhan tersebut berhenti ketika sampai di fase remaja akhir. Di fase remaja akhir, pertumbuhan tubuh akan berhenti, namun bentuk tubuh menjadi lebih proporsional dan stamina menjadi lebih stabil. Selain itu, fase remaja akhir merupakan fase di mana kematangan seksual terjadi. Laki-laki akan memproduksi sel sperma yang matang dan perempuan akan mengalami ovulasi secara teratur. Perkembangan kognitif pada remaja madya dan akhir bisa dibilang cukup menarik. Otak remaja itu ibarat software baru yang sedang di-upgrade. Menurut Piaget, remaja sudah sampai pada tahap formal operasional, di mana mereka sudah mulai mampu berpikir secara abstrak, logis, dan kritis dari yang sebelumnya hanya mampu memikirkan hal-hal konkret yang dapat dilihat, diraba, dan dicapai indera manusia. Kemampuan ini pun semakin berkembang seiring masuknya mereka ke fase remaja akhir. Jika diibaratkan permainan catur, remaja madya seperti pecatur pemula di mana mereka mampu menyusun strategi-strategi kecil dan memprediksi 1-2 langkah ke depan. Sementara remaja akhir itu seperti pecatur profesional, di mana mereka mampu melihat permainan secara lebih luas dan terstruktur, serta mampu menyusun strategi-strategi yang lebih besar. Tapi menurut Elkin, remaja madya seringkali terjebak dalam egosentrisme. Remaja madya merasa bahwa diri mereka adalah pusat perhatian dunia, di mana semua orang ingin melihat, mendengarkan, ataupun mengomentari apapun tentang mereka. Nah, hal ini tentu menyebabkan remaja madya cukup sensitif terhadap diri mereka sendiri. Hal-hal kecil seperti jerawat ataupun suara yang serak mampu membuat mereka overthinking seharian. Selain itu, remaja madya seringkali merasa bahwa diri mereka berbeda dari orang lain. Salah satu contohnya adalah diriku sendiri ketika masuk kuliah di tahun pertama. Aku merasa bahwa akulah yang paling istimewa, unik, dan berbeda dibanding orang lain. Semua orang harus mendengarkan cerita-ceritaku. Aku merasa bahwa akulah yang paling pintar, aku bisa melakukan apapun, dan tidak ada hal-hal buruk yang akan terjadi padaku. Nah, itu semua merupakan bagian dari egosentrisme remaja yang disebutkan oleh Elkin. Kemampuan berpikir abstrak disertai dengan egosentrisme ini tentu memberikan dampak yang cukup besar pada proses berpikir remaja. Remaja madya akan mulai suka berdebat dengan orang-orang di sekitarnya, baik itu orang tua, teman, ataupun guru. Selain itu, mereka juga akan mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis serta idealis. Selain itu, remaja madya juga akan mulai sulit mengambil keputusan-keputusan sederhana, seperti ingin makan apa nanti atau outfit mana yang akan dipakai besok. Hal ini disebabkan banyaknya kemungkinan-kemungkinan abstrak yang muncul dalam pikiran mereka. Salah satu tantangan terbesar kita sebagai remaja adalah pencarian jati diri, atau bisa disebut identity versus role confusion dalam teori Erik Erikson. Nah, lalu bagaimana sikap kita sebagai seorang remaja dalam menghadapi hal ini? Nah, salah satu strategi yang paling mudah kita lakukan ketika kita belum mengetahui kemana kita akan mengarah adalah dengan mengeksplorasi berbagai hal yang kita sukai selama hal tersebut positif dan produktif. Contohnya, jika kita menyukai dunia tulis-menulis, kita bisa mengikuti berbagai kegiatan jurnalistik ataupun menulis novel atau journaling. Nah, kemudian ketika kita menyukai seni, baik itu menggambar atau musik, kita bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang dapat menyalurkan hal tersebut. Ataupun kalau misalnya kita menyukai bersosialisasi, membantu orang lain, kita bisa mengikuti kegiatan volunteer seperti mengajar di desa-desa dan sebagainya. Kemudian hal kedua yang harus kita perhatikan adalah circle pertemanan kita, karena di usia remaja, madya, dan akhir
Pertemanan itu sangat-sangat mempengaruhi kita dalam mengambil keputusan dan bersikap terhadap lingkungan kita, seperti itu. Arigato gozaimasu.